Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nailu, kelas 4B dengan NIM 1314211038, jurusan Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang pentingnya komitmen nasional untuk pembangunan. Langsung saja pada inti materi. Yang pertama ada polarisasi politik. Polarisasi politik memiliki definisi, yakni fenomena dua kelompok berpaham dan berpandangan yang berbeda secara politis. Kata polarisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya adalah pembagian atau sudah bagian. Dalam publikasi opini publik dalam polarisasi politik di media sosial, disebutkan bahwa polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berseberangan karena isu, ideologi, hingga kebijakan. Selanjutnya, polarisasi di bidang ekonomi. Polarisasi bisa diartikan sebagai adanya daya tarik suatu tempat ataupun suatu objek kemana kemampuan menarik tersebut dapat berdampak kepada area atau wilayah di sekelilingnya. Wilayah dan area sekeliling yang dimaksud yaitu apabila objek yang menarik itu adalah negara, maka wilayah dan area sekitarnya itu negara-negara lain merasakan dampak dari ketertarikan disebut. Dampak ini bisa bersifat positif dan bisa juga bersifat negatif. Komitmen nasional atau keberhasilan pembangunan. Komitmen nasional merupakan faktor penting yang dapat berkontribusi pada keberhasilan pembangunan. Ketika negara atau masyarakat memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan pembangunan, mereka cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam melaksanakan kebijakan dan program-program pembangunan yang direncanakan. Selanjutnya, elit politik dan peranannya. Elit politik merujuk pada kelompok atau individu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam arena politik. Mereka seringkali menduduki posisi penting dalam pemerintahan, partai politik, lembaga legislatif, atau kelompok kepentingan lainnya. Selanjutnya, elit administratif dan perannya. Elit administratif merujuk pada kelompok individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang administrasi publik. Mereka menduduki posisi penting dalam birokrasi pemerintahan dan bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan berbagai fungsi administratif dalam negara. Selanjutnya, elit bisnis dan peranannya. Elit bisnis merujuk pada kelompok individu yang memiliki kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan yang signifikan dalam dunia bisnis. Mereka seringkali merupakan pemilik eksekutif atau pemimpin perubahan besar dan berpengaruh. Peran dan kontribusi elit bisnis meliputi yang pertama pemimpin dan pengambilan keputusan, kedua pembangunan ekonomi, dan yang ketiga investasi dan pengembangan pasar. Elit militer dan peranannya. Elit militer merujuk pada kelompok individu yang memiliki keahlian, pelatihan, dan pengalaman yang tinggi dalam bidang militer. Mereka merupakan anggota terpilih dari angkatan bersenjata dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas khusus. Pimpinannya dalam operasi militer atau pengambilan keputusan strategis. Pertahanan dan keamanan nasional. Elit militer berperan dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Pada operasi militer khusus, elit militer seringkali terlibat dalam operasi militer khusus seperti pasukan khusus atau pasukan tempur yang terlatih secara intensif. Selanjutnya, para informed observer dan peranannya. Para pengamat yang terinformasi atau informed observer merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan informasi yang luas mengenai isu atau bidang tertentu. Mereka seringkali memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tersebut dan berperan sebagai pengamat independen yang memberikan analisis, evaluasi, dan pemahaman yang mendalam. Pertama, analisis dan evaluasi, dan yang kedua, penyedia informasi. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.